Saudara-saudara, malam ini saya ingin mengajak kita untuk membahas mengenai tentang doktrin ya, atau pengajaran. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah diselamatkan, ya, karena iman kita, nah itu iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia mati menebus dosa saya, sehingga saya mempunyai hidup yang kekal. Nah, ini adalah iman keselamatan. Sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh di dalam iman kita. Nah, iman ini tentu adalah mengenai doktrin, gitu ya, atau pengajaran-pengajaran yang berdasarkan Alkitab, yang akan memberi kita pemahaman, pengertian, dan juga pengetahuan mengenai iman. Ya, saudara-saudara, topik ini memang ya adalah salah satu dasar kepercayaan iman ya, orang percaya, dan juga diajarkan oleh Rasul Paulus sendiri. Kalau kita melihat di surat pastoralnya, nah saya mengenai pastoralnya Paulus ya, 1 Timotius, 2 Timotius, sama Titus dan Filemon, itu selalu ada penekanan ya kepada Timotius dan para pastornya atau gembala yang melayani Tuhan ya, penting doktrin ya atau pengajaran ya yang harus diajarkan kepada gereja lokal atau jemaat ya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ya di dalam surat-surat pastoral, nanti kita akan melihat banyak hal tentang yang ditekankan oleh Rasul Paulus ya. Nah, pertanyaan kita, apa itu doktrin? Nah, doktrin itu kan bahasa Inggris ya. Nah, kalau kita di dalam bahasa Indonesia kan kita menerjemahkannya sebagai pengajaran. Nah, saudara-saudara, seiring waktu kita berjalan begitu ya dalam perjalanan sejarah gereja ya, sampai di zaman modern ini ya, di zaman di mana teknologi begitu canggih ya, kita bisa mendapatkan berbagai macam pengajaran-pengajaran melalui buku-buku yang dicetak. Ya, dulu di zaman saya 30-40 tahun yang lalu kan kita sulit ya mempunyai mendapatkan komputer atau internet dan sebagainya. Ya, kita sebagai mahasiswa kita beli buku, ya buku namanya buku teologi ya, tentang ajaran-ajaran. Ya, melalui buku kita belajar. Kemudian kalau sekarang kan ya kita sudah begitu terbuka ya, punya internet dan YouTube dan sebagainya, kita bisa belajar. Banyak orang mendapatkan bukan hanya pelajaran teologi ya, iman atau juga pengajaran-pengajaran rohani, tetapi juga bisa belajar banyak hal ya melalui YouTube ya atau internet ya. Begitu terbuka kita sudah ya. Atau, tapi tidak dipungkiri juga ya, melalui belajar akan teologi-teologi ya, melalui internet, saudara-saudara, bahwa kalau kita ya dengan saksama memperhatikan melalui pelajaran internet, belajar doktrin, banyak sekali terdapat pandangan-pandangan teologi ya, atau doktrinal yang juga berbeda di antara gereja-gereja yang ada, atau kita katakan setiap denominasi gereja berbeda-beda. Ya, ada mengenai tentang keselamatan, gitu ya, tentang bibliologi atau tentang doktrin Alkitab, tentang juga mengenai Allah Tritunggal. Kan ada gereja yang tidak percaya dengan Allah Tritunggal, mereka mengatakan istilah monoteis atau juga Unitarian. Nah, ya kan kalau kita kan Trinitarian ya, kita percaya doktrin Allah Tritunggal, tiga pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ada yang nggak percaya. Ada lagi yang disebut dengan yang baru-baru ini muncul di abad 21 ya, oneness of God. Oneness of God itu diajarkan oleh mentornya atau
pendetanya gereja Pentakosta ya, namanya Ken Ragio kalau nggak salah ya. Oh itu sangat bukunya tebal sekali. Kalau saya nggak punya bukunya, saya lihat dia bikin bukunya itu yang disebarkan ke gereja-gereja Pentakosta ya, gitu ya. Nah itu mengenai oneness of God, gitu ya. Banyak lagi. Nah, mengenai doktrin dispensasionalisme di antara kalangan Israel, ada beda-beda dikit ya. Apalagi tentang eskatologi ya. Nah, saudara-saudara, Paulus di dalam suratnya kalau kita perhatikan, khususnya di surat Timotius pasal 1 dan pasal 2, itu dia ada menyebut tentang doktrin ya, sampai 17 kali doktrin tentang. Mari kita lihat ya, Timotius pasal yang 1 Timotius pasal 1 ayat 3 ya. Coba kita baca dulu 1 Timotius ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga di sini ayat ini mengatakan ya, Paulus mengatakan teach no other doctrine. Nah, ini ada kata doktrin lagi ya. Jadi kalau di Indonesia pun ajaran ya, jangan mengajar doktrin atau ajaran lain ya, harus mengajar doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus gitu. Oke. Kemudian juga ada lagi ayat yang di pasal yang kedua ayat 1 ya. Ya betul nggak? Coba kita lihat di Timotius pasal 2 ayat 1 ya. Coba ada nggak di situ mengatakan oh bukan ayat ini ya. Oke, coba kita lihat lagi di ini 2 Timotius. Bukan itu, bukan satu. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ya. Pasal 1 tadi ayat yang ke-10, ke-10 ya. Ke-10 ya. Di ayat yang ke-10 yang pasal 1 tadi. Di mana di ayat yang ke-10 ya. Tadi kan ayat 3 ya, 10 ya. Ada nggak situ? Oke ya. Di sini dikatakan that contrary to sound doctrine. Nah, ada kata sound doctrine. Sound doctrine artinya ajaran yang sehat. Oke. Nah, kemudian ada lagi di 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Itu ayat 10 dan juga ada ayat yang ke-16 itu. Oke. Oke, nanti kita coba lihat lagi kita di pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Pasal 4 ayat yang kedua dan 3. Coba kita lihat ada nggak situ mengatakan oke. Ya, di situ beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, di situ pengajaran itu kan doktrin ya. Nah, oke. Jadi banyak lagi ayat-ayat ini lah. Jadi kita lihat bahwa dia penekanannya ya di dalam surat pastoral ini selalu menekankan doktrin gitu ya. Nah, kemudian ada istilahnya sound doctrines. Sound doctrine itu 2 Timotius 1 pasal 1 ayat 13. TB menerjemahkan ajaran sehat. Oke. Kemudian ada lagi yang mengatakan sebagai pengajar, teaching. Nah, banyak yang yang merujuk kepada istilahnya doktrin, saudara. Nah, kemudian kadang-kadang doktrin ini juga bisa disebut dengan knowledge of truth. Knowledge of truth itu 1 Timotius pasal 2 ayat 4 ya. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Coba kita lihat. Nah, di sini ada mengatakan who will have all men to be saved ya, and come unto the knowledge of the truth. Jadi memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, itu tentang truth ya. Kemudian juga mengenai ada juga yang istilahnya rahasia iman. Itu di 2 Timotius pasal 3 8 ya. Kemudian ada lagi yang dikatakan istilahnya adalah iman dan juga truth ya, sound words, istilahnya sound word itu ya perkataan yang sehat ya, atau sound doctrine juga di pasal 2
Timotius 4:3. Nah, ini hampir artinya kalimat katanya sebenarnya sinonimus ya. Ya. Yang mau ditekankan adalah sound doctrine, ajaran sehat, doktrin yang benar yang diajarkan oleh Paulus. Nah, jadi betapa pentingnya saudara-saudara ya doktrin itu yang harus diberitakan atau diajarkan kepada jemaat, dan betapa penting juga bahwa jemaat juga harus mempunyai satu kerinduan, keinginan untuk mau belajar. Nah, untuk apa? Supaya kita memiliki pengetahuan, truth, the knowledge of truth kan. Nah, tentu itu ada hubungannya dengan iman kita ya sebagai orang Kristen. Nah, saudara, kenapa kita perlu belajar? Karena Yesus juga sudah mengatakan di akhir zaman ya kan, akan muncul nabi palsu. Matius yang pasal 7 ya. Nah, mereka akan memakai berbagai macam fenomena-fenomena untuk menarik orang ya. Doktrin tidak penting. Yang penting Anda harus mengalami kuasa Tuhan kan? Anda harus melihat mujizat Tuhan, kan? Anda harus sukses karena iman Anda percaya kepada Yesus. Nah, ini selalu yang ditekankan oleh sekelompok, oleh gerakan karismatik. Tentu beda dengan kita Bible Believers Church ya, yang selalu menekankan bahwa betapa pentingnya doktrin ajaran di dalam gereja lokal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar supaya kita tidak mudah ya disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sepertinya logika tetapi tidak sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, kenapa kita selalu menekankan Rasul Paulus bukan ajaran Yesus? Tentu ada yang kita harus tekankan juga. Itu ada ajaran Yesus yang harus kita taati ya. Nah, tapi kita selalu mencenderung menekankan kepada doktrinnya Paulus karena ingat, Paulus itu adalah rasulnya bangsa kafir atau bangsa lain. Karena dia tadi mengatakan, ya kan, saya ya kan adalah rasulnya bangsa lain, makanya dia selalu mengatakan kepada orang-orang Kristen ya, yang bangsa lain supaya mereka boleh mencontohi dia kan, mengikuti telan dia dan juga mendengar akan ajaran yang diajarkan. Maka itulah dia mengatakan kepada Timotius atau sebagai Titus juga supaya teach no other doctrine ya. Jangan sampai mengajar ajaran yang lain. Sebab apa? Nah, sebab ada ajaran-ajaran yang juga yang menyimpang, yang berbeda dengan ajaran Paulus, ya. Nah, itu sangat ditekankan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, kita belajar akan doktrin. Ya, banyak tentu doktrin yang menjadi dasar-dasar iman Kristen ya yang perlu kita pelajari. Mungkin kita sudah banyak menyinggung yang mengenai doktrin keilahian Kristus. Kan ada sebagian kan tidak percaya Yesus punya two natures ya. He is God and His man, dan dia adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Kan banyak yang menyangkal itu ya. Nah, kemudian juga mengenai keselamatan juga ada perbedaan. Ada yang bisa mengatakan hilang, dan bagi kita tidak mungkin hilang, aman di tangan Tuhan Yesus. Kan begitu. Ya, mengenai yang lain lagi banyak yang mengenai gereja juga, tentang doktrin gereja ya, tentang justifikasi kan dan sebagainya. Banyak dasar-dasar doktrin yang perlu kita pelajari ya sebagai orang Kristen supaya kita memiliki pengetahuan, the knowledge of truth. Ini sangat penting bagi kita, apalagi di zaman sekarang. Muncul lagi kan ajaran-ajaran baru seperti Kristen progresif, ya, apalagi cenderung dengan istilah yang sekarang sering dipakai itu namanya universal, apa namanya, keselamatan universal. Ya, di mana mengatakan banyak jalan ke Roma. Nah, itu kita sudah mengerti, oh banyak jalan ke surga. Nah, kita mengatakan hanya ada satu jalan,
tanpa the cross, nah, tanpa salib, tanpa Yesus yang mati di atas kayu salib, ya tidak mungkin orang mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan ya. Justru harus melalui salib itu, melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menembus dosa kita. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa dampak daripada doktrin ini tentu akan mempengaruhi ya kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Ya ada banyak hal kita lihat gereja-gereja yang awal-awal gereja itu bagus, punya dasar-dasar iman kekristenan yang bagus, kita mengatakannya istilah fundamental atau juga yang mengatakan istilah konservatif apa aja, dan juga yang kaitannya Bible believer atau Alkitabiah. Tapi berjalannya waktu ya saudara-saudara ya, tapi banyak terjadi juga perubahan-perubahan ya, apa namanya, pergeseran-pergeseran cara pandang, cara menilai segala sesuatu, makanya banyak tergeserlah iman Kristen yang sejati yang menganut paham-paham yang istilahnya itu yang agak sedikit kompromis, bukan sedikit, udah banyak kompromis, dan menganut paham-paham yang sudah pluralisme dan menerima uh, apa nama itu ajaran-ajaran yang sekarang menyimpang seperti istilahnya itu gerakan gerakan zaman baru dan sebagainya ya. Asal masuk ke dalam gereja ya saudara ya di zaman sekarang ini. Nah, maka itu betapa pentingnya kita ya, harus kita mempunyai dasar atau doktrin apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, kalau kita baca di 2 Timotius pasal yang keempat, nah saudara akan lihat ini Paulus ini mengingatkan Timotius, gembala muda ini, saudara-saudara ya. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat. Nah, di sini ditekankan nasihat yang sangat penting bagi Timotius, saudara lihat. Di pasal 4 ayat yang ke 3 dulu ya, bukan 3, kita baca dulu ayat yang pertama ya. Di hadapan Allah, nah Paulus mengatakan, dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan juga demi kerajaannya. Nah, ini kan Yesus kan mau datang nanti loh. Aku ini pesan kamu ya, nanti bagaimana kita menghadap atau kita bertemu dengan Yesus dalam kedatangannya yang kedua kali dan dalam kerajaannya gitu ya. Paulus mau supaya kita ini sebagai orang Kristen, orang yang percaya, supaya jangan terjadi kecacatan. Nah, kecacatan adanya iman kita ya. Sekalipun kita sudah diselamatkan, ya kita bisa cacat iman. Oh ya, yuk cacat iman dalam arti bukan karena tidak diselamatkan. Iman yang pertama yang kita percaya kepada Yesus itu kita terjamin selamat. Tapi kalau cacat iman dalam arti ada penyimpangan iman kita, ya Anda nanti akan hilang namanya pahala. Ya tidak mendapat inheritance ya. Nah, karena itu ya Paulus mau supaya kita nanti penampakannya jangan terjadi cacat. Nah, di mana kita bisa dapat ayat-ayat begini? Nah, coba kita lihat ya saudara-saudara ya di Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Ya, Efesus pasal 1 ayat 4 ya. Nah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia jadikan supaya kita kudus. Nah, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara dan saya kan telah diselamatkan. Dosa kita diampuni kan? Kita dikuduskan. Kuduskan apa? Ada namanya istilah doctrine sanctification. Terus itu prosesnya. Ya, dan supaya tak bercacat di hadapannya. Di hadapannya gimana? Nanti kedatangan Kristus. Maunya supaya gereja itu yang cacat di hadapannya, kan? Kemudian ada lagi di pasal 4 ayat 2, Efesus pasal 4 ayat 2. Nah, ini apa yang Paulus katakan itu Efesus 4 ayat 2. Oke.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini betul nggak? Coba Efesus 4:2 ya. Oh, oke, kita nanti coba lihat di 1 Tesalonika 3:13. 1 Tesalonika 3:13 ya, coba kita lihat. Oke, oke. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat. Nah, oke, tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Nah, ini adalah harapan Paulus ya kepada Timotius. You harus teach jemaat, gereja lokal supaya mereka tak bercacat ya, tak bercacat ya. Kemudian ada lagi yang ada ini, coba lihat di Efesus lagi, pasal 5:27. Pasal 5 ayat 27. Oke. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Efesus kok 5:27 ya? Oke, mungkin salah saya kutip kali ya. Oke. Jadi maksudnya begini, supaya jemaat tetap kudus di hadapan Tuhan ya, sampai dia nanti menyatakan dirinya kepada kita. Nah, saudara, bagaimana supaya gereja lokal, orang percaya, setidaknya kita terus ada sanktifikasi hidup kita itu ya, dan juga tidak bercacat. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius, kembali ke 2 Timotius pasal 4. Tadi ya, 2 Timotius pasal yang keempat. Mari kita lihat ayat yang kedua. Nah, ini adalah tanggung jawabnya memang gembala ya, dan juga para pemimpin gereja. Apa yang Paulus ingin katakan? Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ada lagi istilah pengajaran ini adalah teaching. Ya, teach apa? Nah, teach tentu adalah doktrin ya, mengajar. Nah, mengajar doktrin. Jadi preach the word ya. Preach the word itu artinya apa? Tentu preach the word itu ada hubungannya dengan sound doctrine. Oke, sound doctrine ya. Coba kita lihat lagi ayat 3. Karena akan datang katanya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Nah, ini ajaran sehat ini kan ada hubungannya dengan doktrin. Ada? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, saudara, jadi nampaknya ada suatu pergeseran terjadi dalam gereja. Dari gereja yang awalnya baik-baik karena berjalannya waktu, ya dah, akhirnya generasi yang tua sudah pergi, ganti generasi muda, ganti generasi lagi. Nah, generasi yang akan datang itu banyak yang terjadi apa? Mulai meninggalkan, kita mengatakan depart from faith itu artinya bukan karena hilang keselamatan ya. Depart from faith itu ada hubungan dengan truth dan doktrin, dasar-dasar iman Kristen, kan begitu. Nah, mereka nggak suka lagi itu. Yang suka apa? Nah, saudara lihat itu, kumpulkan guru-guru kan? Ya, guru-guru yang apa? Menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, bisa khotbah dengan yang apa nama itu ya, khotbahnya sih maksudnya itu bisa dengan kata-kata yang bagus, yang indah, yang lucu dan sebagainya kan? Dan sebagainya. Nah, kemudian lagi ayat 4, mereka akan memalingkan kan telinganya dari kebenaran. Nah, sudah berarti ada the truth. Ya kan, kebenaran, they are away from the truth. Kan? Kemudian membuka bagi dongeng. Nah, ini cerita dongeng ini kisah-kisah kalau saudara lihat di gereja-gereja yang selalu menekankan tentang kisah-kisah, mimpi-mimpi dan sebagainya, ya kan? Oh, itu yang paling disuka orang ya. Ya. Kemudian apa terjadi? Ayat kelima, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, terus memberita yes, dan tunaikan tugas pelayanmu. Nah, ini adalah apa yang Paulus inginkan kepada Timotius. Tentu ini juga
Paulus ingin supaya pada gereja ya harus juga melakukannya itu. Preach the words of truth. Yes, kita mengatakan. Nah, kemudian ada lagi Paulus inginkan kita lihat ya bahwa gereja tetap harus mempertahankan imannya, ya dong, dasar-dasar doktrinnya, ya kan? Nah, saudara, Paulus juga mengingatkan orang-orang Kristen di Roma ya, supaya mereka tandai mereka yang mengajar ajaran yang berbeda dengan Rasul Paulus. Nah, coba kita lihat itu di Roma 16:17, saudara. Nah, ini penting ya bagi kita ya, ini supaya di Roma itu jangan sampai terjadi ya pengajaran kesesatan itu ya dengan cara-cara khotbah-khotbah yang muluk-muluk, yang manis-manis. Nah, kita lihat di ayat 17. Aku menasihat kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Nah, kata di sini, waspada ini, kalau King James, coba perhatikan, I beseech you, kan? Mark them, tandai mereka. Nah, ini yang bagus tuh, jangan bukan waspada, tapi tandai mereka itu yang membuat itu perpecahan. Ya? Dan juga yang bertolak belakang dengan doktrin yang pernah kamu pelajari, which ye have learned, and avoid them, dan jauhkan mereka. Nah, jadi apa yang diajarkan Paulus, doktrin, pengajaran itu ya, you kan sudah learn, jadi sudah pelajari. Jangan ikut yang lain itu yang enggak, yang berbeda dengan ajaran daripada Rasul Paulus. Nah, kemudian kenapa? Karena ada yang mengatakan di sini ya, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan apa perpecahan dan godaan, sebab hindari mereka. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ya, itu terjadi, saudara. Tidak memungkiri, saudara ya. Oh ya, banyak pengkhotbah gereja yang benar, kita lihat kagum dalam arti pintar ngomong, yes. Kalau saya nggak pintar ngomong, saya harus mengakui saya tidak bisa dengan mulut manis. Gimana ya supaya mempersuade orang itu ya ikut kita. Kita hanya bisa membawa orang untuk ikut Tuhan Yesus. Ya, maka saya selalu mengatakan ya kita harus mempunyai seperti Yohanes Pembaptis. Saya harus makin kecil, Yesus harus bertambah-tambah besar. Ya kan? Supaya apa? Orang harus ikut Tuhan Yesus, bukan ikut Yohanes Pembaptis ya, bukan ikut kita, bukan ikut gembalanya, gembala gereja maksudnya, tapi ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa betapa pentingnya doktrin kita belajar ya. Harus kita belajar. Di zaman ini perlu kita terus menekankan doktrin. Ya, jangan mengatakan, oh ya doktrin nggak penting. Oh no. Kenapa? Ada istilahnya doktrin bisa memisahkan kita. Tapi kita harus menekankan kasih, kasih merangkul. Nah, jadi begini kesimpulan kita. Kita perlu belajar doktrin dan juga tidak boleh mengabaikan charity ya. Kata pakai bahasa Yunani, charity itu kasih, mempraktekkan kasih. Oh yes, kita harus mentaati firman Tuhan kan, begitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai tidak istilahnya tidak seimbang, gitu. Menekankan doktrin, tapi akhirnya lama-lama bisa nyasar juga kepada kesesatan. Tapi kita harus juga ada melakukan charity, ya, dan obey God's word, ya, firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita pada malam hari ini, karena doktrin akan mempengaruhi hidup kita menjadi a godly living. Ya, saudara bisa baca itu di 1 Timotius pasal 1:4 dan juga di Titus ya. Nah, itu mempengaruhi kehidupan kita, doktrin yang alkitabiah. Ya, maka kita akan menghasilkan hidup kita a godly living. Godly living kalau terjemah Indonesia itu kehidupan yang bertuhan, godly ya. Memang kadang-kadang godly ini kita harus menerjemahkan kehidupan yang bertuhan. Tentu kehidupan yang baik dalam istilahnya itu
ya di dalam Tuhan, kudus bagi Tuhan, menghasilkan buah yang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa.